Halo, perkenalkan nama saya Swalian. Di sini saya akan membahas representasi pengetahuan secara visual dan verbal. Dapat kita ketahui bahwa pengetahuan secara visual merujuk pada cara-cara untuk menggambarkan atau menyampaikan informasi menggunakan elemen-elemen visual seperti gambar, grafik, diagram, atau simbol-simbol. Visualisasi pengetahuan memiliki beberapa keuntungan, antara lain yaitu mempermudah pemahaman, memfasilitasi ingatan, mengungkapkan pola dan hubungan komunikasi yang efektif. Di sini ada beberapa teknik atau alat untuk mewujudkan representasi pengetahuan itu secara visual. Antara lainnya itu diagram, seperti diagram alir, diagram Venn, atau diagram batang. Yang kedua yaitu adalah seperti grafik garis, grafik batang atau grafik lingkaran. Yang ketiga itu menggunakan hubungan antara konsep atau ide, seperti peta konsep. Yang keempat itu infografik, menggabungkan teks, gambar, dan data untuk menyampaikan informasi secara konferensif. Yang kelima itu adalah mind map, untuk menyampaikan gagasan atau konsep dalam format yang terstruktur seperti itu. Jadi representasi pengetahuan secara visual atau yang lebih dikenal dengan mental imagery, suatu representasi jiwa mengenai stimuli ketika stimuli tersebut tidak ada secara verbal. Contohnya yaitu ketika Anda membaca sebuah novel, pasti Anda akan berimajinasi dari setiap cerita novel tersebut. Contoh lainnya, ketika Anda pernah berjalan di suatu tempat dan ketika Anda diajak kembali ke tempat tersebut, maka Anda akan menghafal atau mengingat, akan berimajinasi rute jalan tersebut. Ya, oke guys, jadi di sini saya mau menjelaskan tentang representasi pengetahuan secara verbal, yaitu perorganisasian secara sistematik menunjukkan pada cara konsep-konsep diorganisasikan dan dibentuk sebagai struktur dalam memori. Jadi ada dua sudut pandang untuk telah mendominasi studi-studi pengorganisasian semantik dan kedua sudut pandang tersebut memiliki fokus yang berbeda. Pendekatan asosiasionis berfokus pada hubungan-hubungan fungsional antara konsep-konsep, dan pendekatan kognitif berfokus dan struktur-struktur mental yang mendeskripsikan hubungan antara makna dan memori. Pada penganut aliran asosiasionis mempelajari perorganisasian semantik untuk mempelajari bentuk mengingat bebas atau free recall, misalnya kata-kata apa yang diingat bersamaan, dengan asumsi bahwa protokol-protokol semacam itu menyediakan informasi mengenai hakikat pengorganisasian konsep dan struktur kognitif yang mendasari proses tersebut. Model kognitif mengorganisasikan data yang dihasilkan dari eksperimen semantik menjadi teori yang komprehensif dan mencakup model-model set teoretik, model pembanding fitur, model jaringan, dan jaringan proposisional. Model-model set teoretik berisi gagasan bahwa konsep-konsep diorganisasikan melalui sejumlah besar set informasi yang meliputi kategori dan atribut-atribut. Model pembanding fitur semantik mengasumsikan sebuah struktur teoretik, namun membedakan atribut sebagai atribut penegas, yakni bahwa fitur-fitur yang hakiki dan fitur-fitur karakteristik yang bersifat deskriptif dan komplementer. Diasumsikan bahwa validasi konsep cenderung mengutamakan atribut penegas.
Model-model jaringan mengasumsi bahwa konsep-konsep ini disimpan dalam memori sebagai unit-unit independen yang berhubungan oleh koneksi yang spesifik dan bermakna, misalnya murai atau burung. Terdapat pula asumsi tambahan yang mengenai pengambilan memori, verifikasi konsep-konsep yang berhubungan. Asumsi lainnya menyatakan bahwa pergerakan instruktural selama retrieval yang membutuhkan waktu model pemrosesan semantik dengan konsep aktivitas penyebaran Collins dan Loftus dibuat berdasarkan suatu jaringan rumit yang di dalam asosiasi sederhana seperti merah dan api dihubungkan dengan satu ruang konseptual. Model ini penting menjelaskan dampak-dampak framing dan dalam menjelaskan lebih mudah proses pengambilan sebuah kata atau konsep memori yang partisipan sebelum melihat oleh kata-kata berhubungan dan konsep atau kata-kata sasaran.